Zensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Di sini kami dari kelompok 4. Saya Yovinianus Edi Kurniawan beserta teman-teman saya Rai Aura Pramesta, Ringo Mei Priharyanto, dan Fauzi Faturosi, beserta dosen pengampu kami Ibu Bias Yulisa Geni Eskom Mkom, ingin mempresentasikan hasil dari pengolahan data kami yang berjudul data penyakit jantung dari beberapa negara. Apa akar permasalahan di lapangan sehingga kami membuat data penyakit jantung di beberapa negara? Yang pertama, memahami distribusi global, mengidentifikasi negara-negara dengan beban kasus tertinggi untuk menentukan prioritas penanganan. 2. Menganalisis faktor risiko, mengetahui pola dan hubungan antara jumlah kasus dengan faktor-faktor lain seperti daily untuk memahami penyebab utama. 3. Meningkatkan efisiensi kebijakan kesehatan, memberikan data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, baik di tingkat lokal maupun global. Mengatasi ketimpangan kesehatan, mengurangi disparitas antar negara dengan strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih baik. Data ini menjadi landasan penting untuk evaluasi, perencanaan, dan implementasi kebijakan kesehatan terkait penyakit jantung. Rumusan masalah. Kemudian yang pertama, bagaimana distribusi jumlah kasus penyakit jantung di berbagai negara berdasarkan rata-rata, median, dan kuartil. 2. Bagaimana ketimpangan jumlah kasus penyakit jantung antara negara dengan jumlah kasus tertinggi dan terendah mempengaruhi analisis kesehatan global. Yang ketiga, bagaimana variansi dan standar deviasi yang besar menunjukkan sebaran kasus penyakit jantung di seluruh negara yang dianalisis. 4. Bagaimana rentang range yang besar dalam jumlah kasus penyakit jantung mempengaruhi kebijakan kesehatan yang diterapkan di beberapa negara. Penjelasan data yang digunakan. Sumber data yang kami gunakan yaitu dari laporan lembaga terkait. Data dikumpulkan bekerjasama dengan National Institute of Health dan institusi global lainnya. Literatur yang diberikan tinjauan literatur ilmiah yang terbaru hingga tahun sebelum laporan ini dirilis, memastikan data yang paling update, sumber resmi pemerintah, statistik dari lembaga kesehatan nasional dan internasional yang kredibel, serta kontribusi ilmuwan dan profesional kesehatan, peneliti, profesional, pemerintah, dan staf AHA yang berdedikasi berkontribusi untuk menyusun laporan ini. Dalam penelitian ini kami ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama, monitoring berkelanjutan. Data diperoleh melalui pemantauan terus-menerus oleh Komite Statistik Epidemiologi dan Pencegahan AHA. Kedua, analisis literatur, peninjauan komprehensif terhadap literatur yang diterbitkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan baru tentang penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, penggabungan data multisumber. Data berbasis populasi dari survei besar seperti National Health and Nutrition Examination Survey, registry klinik dan catatan medis elektronik, model statistik untuk melengkapi data yang hilang atau memperkirakan tren. Tujuan studi. 1. Menganalisis distribusi jumlah kasus penyakit jantung di berbagai negara dengan menggunakan ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, dan kuartil, serta ukuran penyebaran seperti variansi, standar deviasi, dan rentang. 2. Mengidentifikasi ketimpangan jumlah kasus penyakit jantung
antara negara-negara dengan jumlah kasus tertinggi dan terendah untuk memahami pola prevalensi penyakit jantung secara global. Ketiga, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi variasi jumlah kasus penyakit jantung di berbagai negara, serta mencari hubungan yang mungkin ada antara data jumlah kasus dan dampak kesehatan lainnya. 4. Menemukan pola distribusi penyakit jantung yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih terfokus pada negara dengan beban penyakit jantung yang lebih tinggi. Manfaat studi kasus, identifikasi hubungan variabel, menganalisis hubungan antara jumlah kasus penyakit jantung dan variabel lain, seperti nilai Daly. Prediksi memberikan dasar untuk memprediksi tren kasus penyakit jantung berdasarkan pola yang ditemukan. Tahapan pengelolaan data dan tools yang digunakan untuk file data kasus penyakit jantung di beberapa negara dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Membaca data dari spreadsheet. Tools yang digunakan: Python dengan pustaka Pandas untuk membaca file Excel. Proses: file Excel dimuat ke dalam Python menggunakan pd-read Excel dari pustaka Pandas. Tujuannya memuat data dalam format tabel untuk diproses lebih lanjut. Tahap 4 adalah analisis dan agregasi data menggunakan implementasi Python. Tools yang kita gunakan dalam implementasi Python ini adalah Pandas untuk analisis statistik sederhana dengan proses yaitu menghitung jumlah negara dalam setiap kategori. Tujuannya ialah mendapatkan distribusi jumlah negara berdasarkan kategori kasus. Output akhir yang pertama, data terproses, data awal dengan tambahan kolom kategori kasus. Agregasi, distribusi jumlah negara per kategori. Yang ketiga, visualisasi, diagram batang untuk menggambarkan hasil analisis. Tahapan ini menunjukkan integrasi antara alat spreadsheet dan Python untuk analisis data yang lebih lanjut. Salah satu metode analisis yang kita gunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan implementasi Excel. Data yang kita dapat yaitu seperti ukuran pemesanan data dengan mainnya yaitu 6800,46. Ini menunjukkan rata-rata kasus jumlah penyakit jantung untuk semua negara yang ada dalam data. Mediannya itu 7.167. Nilai tengah dari data yang telah diurutkan setengah dari negara yang memiliki kasus lebih rendah dari 7167 dan setengahnya lebih tinggi. Modusnya tidak ada karena tidak ada nilai kasus yang muncul lebih sering. Penyebaran data. Nilai maksimum atau max 11.295. Nilai tertinggi dari jumlah kasus penyakit jantung yang tercatat di negara dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu Turkmenistan. Nilai minimumnya 2181. Nilai terendah dari jumlah kasus penyakit jantung yang tercatat di Tajikistan. Range-nya 9114. Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ini menunjukkan seberapa besar variasi antara negara dengan jumlah kasus tertinggi dan terendah. 3. Kuartil. Nilai kuartil 1 adalah 5037,5. Ini adalah nilai yang membagi data di bagian bawah, menunjukkan bahwa 25% negara memiliki jumlah kasus penyakit jantung yang lebih rendah dari 5037,5. Nilai kuartil 2 adalah 7167. Ini adalah nilai tengah data yang sudah disebutkan sebelumnya. Nilai kuartil 3 adalah 8687. Kuartil ini membagi data di bagian atas, menunjukkan bahwa 75% negara memiliki jumlah kasus penyakit jantung yang lebih rendah dari 8687. 4. Variasi dan standar deviasi. Variansi 7393264,96. Variasi mengukur beberapa
seberapa tersebar data di sekitar rata-rata. Variansi yang tinggi menunjukkan adanya penyebaran data yang luas di antara negara-negara. Standar deviasi di 2719,06. Standar deviasi mengukur sejauh mana data bervariasi dari rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar penyebarannya. Dalam hal ini, standar deviasi yang cukup besar menunjukkan variasi yang signifikan antara jumlah kasus penyakit jantung antar negara. Hasil analisis 1. Perhitungan dari mean atau rata-rata adalah 6.800,46. 2. Perhitungan dari median atau nilai tengah adalah 7.167. 3. Perhitungan dari variansi adalah 7.393.264,96. 4. Perhitungan dari standar deviasi adalah 2.719,06. 5. Perhitungan dari range adalah 9.114. Setelah menggunakan implementasi Python, kita mendapatkan visualisasi dalam bentuk grafik. Grafik ini menunjukkan distribusi jumlah kasus yang kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu kasus tinggi, kasus menengah, dan kasus rendah. Kasus tinggi ini terdapat 6 negara dengan jumlah lebih dari 10.000. Sementara kasus menengah terdapat sebagian besar negara dengan 21 negara dengan jumlah kasus antara 5.000 sampai 10.000. Kasus rendah terdapat 8 negara dengan kurang 5.000. Metode analisis dan visualisasi ini mempermudah pengelompokan data dan menghasilkan diagram batang yang jelas, informatif, dan dapat mudah dimengerti. Kesimpulan dari analisis teknologis, distribusi data menunjukkan nilai tengah atau median sebesar 7.167 dengan penyebaran data yang signifikan terlihat dari nilai standar deviasi 2.719,06. Rentan data dari nilai minimum 2.181 hingga maksimum 11.295 menggambarkan disparitas besar antar negara. Kuartal pertama yaitu 5.037,5, di kuartal ketiga 8.687. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar data terdistribusi dalam rentan ini, mencerminkan konsentrasi kasus di sekitar nilai tengah. Analisis ini membantu memahami penyebaran data dan mengidentifikasi negara dengan prevalensi tinggi atau rendah.